Kita berharap bahwasanya kita membantu pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam pembangunan dan selalu siap untuk bekerja sama. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa disumbangkan, apa yang bisa dikontribusikan untuk pembangunan Kampar. Mari bersama-sama Kabupaten Kampar sebagai kabupaten yang sumber daya alam yang cukup kaya, kemudian sumber daya manusia yang cukup handal, ada di beberapa sektor dan di seluruh sektor bidang kehidupan ini harus selalu bisa berkontribusi untuk Kampar. Kemarin saya gembira sekali muncul rumah makan Kampar di Jakarta. Ini sudah lama hilang. Kemarin muncul, tapi belum sempat hadir ke sana. Tak tahu ini sudah masih berjalan atau tidak. Karena kuliner Kampar ini juga akan menampilkan gambaran dari budaya Kampar. Kopi tak betulang yang menjadi destinasi pariwisata makanan ya. Kemudian ini potensi yang luar biasa juga di Kampar ini adalah potensi wisata yang sekarang ini menggeliat. Saya juga sedang berusaha untuk memasukkan dalam program Kementerian Desa, yaitu program Desa Wisata. Mudah-mudahan dengan banyaknya destinasi wisata di Kampar, ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat Kampar. Dan ke depan perlu juga kita pikirkan, Kampar merupakan wilayah yang potensi pertanian dan perkebunannya cukup besar, maka kita berpikir dan membantu pemerintah juga dan masyarakat untuk bagaimana meningkatkan dan mengoptimalkan potensi ini. Masih banyak di Kampar ini tanah-tanah yang menganggur. Tadi Bapak Bupati dalam programnya Ocumapan, ya. Ocumapan ini adalah dalam rangka pemanfaatan pekerangan untuk ketahanan pangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan program ini dilanjutkan dan dimasifkan. Jadi programnya tidak ada lagi tanah yang menganggur di Kampar. Semuanya mesti bisa digali potensinya, dikembangkan, dan sehingga dia produktif. Kemudian untuk lahan perkebunan, potensi wisata yang cukup besar di Kampar itu luar biasa. Tetapi nampaknya kita juga harus kreatif dan inovatif dalam menentukan dan menambah jenis tanaman perkebunan yang selama ini baru terfokus kepada sawit, karet, dan yang 13 Poto Kampar. Tetapi yang dominan itu karet dan sawit. Ini saya selalu sampaikan kepada masyarakat, perlu kita berhitung-hitung bisnis ketika kita harus menanam sawit di lahan kita. Barangkali ada komoditi lain yang lebih ekonomis dan lebih menjanjikan untuk kita tanam di lahan-lahan untuk lahan perkebunan. Kita harus berani berinovasi di dalam menentukan komoditi perkebunan tersebut. Kemudian masih banyak potensi dan banyak sesungguhnya pemikiran-pemikiran yang bisa diberikan untuk Kampar, tetapi karena mengingat waktu, saya cukupkan sampai di sini. Semangat kita membangun Kampar, sukses bagi pemerintah Amin. Kampar dan seluruh stakeholder, dan kami memohon arahan dan nasihat daripada orang tua kami juga dalam kami menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI, karena kami ini masih muda, walaupun pada posisi DPR RI, tetapi ketahuilah kami ini masih minim pengalaman, butuh arahan, butuh
ilmu dan pengalaman dari bapak-bapak, ibu-ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Wabarakatuh. Terima kasih Bang Sarul Aidi, anggota DPR RI. Nah, ini sebelum kita minta Ustadz Abdul Somad untuk menyampaikan tausiah, karena memang dijadwalkan jam 16.00, tadi kita agak sedikit terlambat ya mulainya. Tetap stay dulu ya, Bang Sarul Aidi, Bang Faisal, Pak Bupati, dan ini kita minta dulu dari Edwin Pratama Putra, anggota DPD RI. Jal, izin Jal. Ya, Jal. halo ya. Jal. Dilanjut Pak Ustadz Abdul Somad, serahkan ke Ibu Erba, Bu Yanti. Oh, Somad Ustadz dulu, Somad nanti ya. baru kita. Ya, Pak Ustadz dulu. Oke, mohon maaf ya, karena Ustadz Abdul Somad sudah siap dan saya serahkan kepada Kak Yanti untuk memimpin ini MC tausiahnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Adinda Srizal, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Untuk sementara kita pending dialognya, kita mendengarkan tausiah Ustadz Abdul Somad. Saya sangat berbangga sekali karena memang sangat susah untuk mengundang Ustadz. Yang kedua, kebanggaan saya, kebanggaan seorang guru itu apabila muridnya lebih sukses daripada gurunya. Jadi dulu saya pernah masuk di kelas Ustadz Somad, dan saya sekarang sudah hampir 20 tahun, 16 tahun ya Ustadz Somad ya, tidak bertemu dengan Ustadz Somad, dan sekarang mungkin waktu itu pernah sekali tapi tidak bertatap muka selalu dekat, pernah ya di masjid waktu itu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, sangat berbangga kita kehadiran Ustadz. Kepada Ustadz Abdul Somad, waktu dan tempat kami persilakan. Suara udah jelas, Bu? Sudah jelas. Halo? Sudah jelas. Ini tanya jawabnya ada nggak, Bu? Nanti bagaimana Ada, Ustadz Somad, ada waktu disisa kali ya Ustadz Somad? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Kampar, Bapak anggota dewan, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, nan godang ndak diimbau galau, nan ketek ndak disabik namo. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mahasiswa Ibu Erba Rosalina Yulianti tahun 1996. 1996. Jadi Ya. sudah 24 tahun yang lalu. Hari ini dipertemukan Allah di majelis yang baik. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan menyambung tali ukhuwah Islamiyah dan silaturahim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Kabupaten Kampar, seorang profesor sejarah bernama Profesor Purbo Caroko mengatakan di Pulau Sumatera itu ada 2 sungai, bertemu 2 sungai, dan kalau kita tegak di situ maka tidak ada bayang-bayang. Dan disitulah berdirinya sebuah pusat peradaban agama Buddha. 2 sungai, kalau kita tegak di situ tidak ada bayang-bayang, dan berdirinya pusat peradaban agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya sebelum Islam datang. Dan setelah diteliti yang dimaksud 2 sungai itu adalah Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Dan yang dimaksud tidak ada bayang-bayang karena memang khatul istiwa, khat garis, istiwa garis lurus, katulistiwa kata orang kita. Lalu kemudian di sana pusat peradaban Buddha, yang dimaksud adalah Candi Muara Takus. Dan itu sekarang terletak di Kabupaten Kampar. Apa maknanya?
Itulah yang disebutkan Nabi SAW, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau sebelum Islam datang dia menjadi orang terbaik, maka setelah Islam datang pun dia juga mesti menjadi orang yang terbaik. Seperti Khalid ibnul Walid. Sebelum Islam datang dia panglima perang. Setelah menjadi Islam, dia tidak menjadi pengemis, orang susah, penakut, pengecut, tapi tetap juga menjadi panglima perang. Khiyarukum fil jahiliyah. Sebelum Islam datang kalian menjadi orang terbaik, dan setelah Islam datang pun menjadi yang terbaik. Sebelum Islam datang, Kampar menjadi pusat peradaban. Jadi kalau kekuasaan politiknya di Palembang, maka kekuasaan agamanya adalah di Kabupaten Kampar. Sebelum Islam datang. Nah, setelah Islam datang, apa yang terjadi? Hari ini kita mendengar istilah Kampar sebagai Serambi Mekah. Apakah benar Kampar itu Serambi Mekah? Maka ketika kita baca, saya sampai ke Malaka, diminta untuk tausiah di Malaka. Ternyata salah satu dari Sultan Malaka itu bernama Sultan Mahmud Shah, tepatnya pada tahun 1526, 500 tahun yang lalu, setengah milenium yang lalu. Maka ketika itu Portugis menghantam Malaka, babak belur, hancur lebur. Larilah Sultan Mahmud Shah ke sebuah pulau bernama Bintan. Sampai di Bintan pun dikejar juga. Sampai akhirnya Sultan Mahmud Shah selamat di Sungai Kampar. Dan takdir berkata bahwa beliau mesti meninggal di Kabupaten Kampar. Yang sekarang tepatnya di tepi Sungai Kampar, tepatnya kampung bernama Tolam. Dan itu masuk sekarang di Kabupaten Pelalawan. Tapi dulu sebelum pemekaran, Kabupaten Kampar ini terluas. Kalau ditelusuri setengah hari baru selesai. Dari mulai perbatasan Indragiri Hulu, di Ukui. Ukui itu, orang Ukui pun tak paham apa arti Ukui. Tapi kalau dilihat arti singkatannya Ukui, ujung Kampar, ujung Inhu. Lalu kemudian sampailah ke Rokan Hulu, Dalu-Dalu, Pasir Pangarayan berbatasan dengan Sumatera Utara. Itu kalau dijalani kabupaten itu setengah hari, 1 hari baru sampai. Mungkin kalau di Maroko sudah 1 negara itu Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu maka dalam sejarah peradaban Melayu pun, kalau yang tertua itu Malaka, maka Kabupaten Kampar menjadi kehormatan bahwa salah satu dari Sultan Malaka dan kuburnya masih dijaga sampai hari ini berada di Kabupaten Kampar. Lalu bagaimana dengan ulama-ulamanya? Saya ceramah di Aceh. Salah satu di antara 4 wali Aceh yang diyakini sebagai wali Allah adalah Syekh Muhammad Wali, atau dikenal juga dengan Syekh Muda Wali. Syekh Muda Wali ini punya guru, namanya Syekh Abdul Ghani. Di ujung namanya Syekh Muda Wali bersuluk selama 40 hari 40 malam mengambil baiat tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Al-Kampari di ujung namanya menunjukkan beliau adalah ulama besar dari Kampar yang silsilahnya sampai kepada Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Kubais, sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, teruslah sampai kepada Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini masih berlanjut, diteruskan, walaupun pindah dari Batu Besuhe dan sekarang sedang berada pindah ke tempat lain karena pemekaran, karena perluasan PLTA Kota Panjang. Artinya apa? Ulama Aceh pun pernah mengambil sanad keilmuan dari ulama Kabupaten Kampar. Ada acara ini. Lalu kemudian hari ini kalau kita berbicara tentang ulama yang ada sekarang, bukan cerita masa lalu. Profesor Tafsir, Profesor Munzir Hitami dari Kabupaten Kampar. Profesor Hadis, dalam bidang hadis, Profesor Ilyas Husti dari Kabupaten Kampar. Ahli usul fikih dan ahli fikih, tidak hanya nasional tapi internasional. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, 13 tahun di Madinah. Waktu dulu kami kuliah di Mesir, musim haji, berjumpa dengan beberapa mahasiswa Madinah, lalu saya tanya, dari mana dek? Dari Madinah. Kerja atau mahasiswa? Saya mahasiswa di Universitas Islam Madinah, Pak. S1 apa S2? S1. Ada rencana S2, S3? Sulit, Pak. Apa syaratnya? Di antara syaratnya harus hafal Quran, harus hafal hadis, hebat bahasa Arab,
dan syaratnya harus orang Riau. Lalu saya tanya, loh kenapa orang Riau? Karena beberapa yang lulus S2, S3 itu memang asalnya dari Riau. Dan bil khusus lagi, Riau secara besarnya, kecilnya adalah Kabupaten Kampar. Karena beberapa yang menyelesaikan sampai S3 itu dari Kabupaten Kampar. Di antaranya Dr. Dasman Yahya dalam bidang hadis, Dr. Mawardi Muhammad Saleh dalam bidang fikih. Ini bercerita tentang masa sebelum Islam, masa kerajaan Melayu, masa ulama nostalgia masa silam, sampai kepada masa hari ini. Dan Ketua Majelis Ulama Provinsi Riau hari ini, Profesor Nazir, juga berasal dari Kabupaten Kampar. Ketua Majelis Ulama Kota Pekanbaru, Profesor Ilyas, juga berasal dari Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu menjadi orang Kampar adalah menjadi orang serambi Mekkahnya 12 kabupaten kota di Riau. Makanya kalau ada orang Kabupaten Kampar tak pandai mengaji, orang Kabupaten Kampar tidak Islami, tidak religius, maka semestinya dia pindah sajalah ke kabupaten yang lain atau tak usahlah mengaku orang Kampar. Karena menjadi orang Kampar itu suatu kehormatan, kemuliaan, tapi menjadi orang Kampar juga ada beban. Beban psikologis, beban masa lalu, beban kejayaan. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Bagaimana sejarah masa lalu nenek moyangnya. Bagaimana kehebatan dia. Oleh sebab itu orang-orang Turki itu kalau berjalan dengan kepala mendongak, dengan bangga. Kami adalah orang Turki yang membebaskan Konstantinopel. 500 tahun kami pernah menguasai dunia. Maka orang Kampar juga berjalan dengan mendongakkan kepala dan berkata, kami orang Kampar. Sebelum Islam datang kami pernah punya peradaban. Dan ketika Islam datang pun menjadi pusatnya ilmu pengetahuan. Dan sampai hari ini. Ini cerita masa lalu. Bagaimana masa depan? Apakah anak muda Kabupaten Kampar selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari prostitusi, selamat dari perbuatan keji dan mungkar? Ini jawabannya ada pada masyarakat Kampar secara umum. Masyarakat Kampar adalah masyarakat eksplorer. Kemanapun pergi, saya ceramah ke Kepulauan Riau, di Batam. Dari Batam naik pesawat lagi 1 jam ke Pulau Anambas. Sudah 2-3 kali ke sana, dan yang menyambut saya, makan, mengurus, itu adalah orang Kabupaten Kampar. Artinya sampai ke Pulau Anambas di tengah pulau pun, itu adalah orang Kampar. Dan kami banyak bercerita di tepi laut bagaimana dulu tahun 60-an orang Kampar sudah sampai ke sana, berniaga. Anak cucu mereka inilah yang sampai hari ini. Saya ingin mengatakan, dimanapun orang Kampar berada, saya ada jadwal setiap tahun bulan Februari ke Malaysia. Dan beberapa kali diundang makan ketika bercerita, apa hubungan kita? Jamaah, kami sering melihat ceramah Ustadz, tapi ada ikatan lain. Kami adalah generasi kedua, generasi ketiga dari masyarakat Kampar yang sampai ke Semenanjung Melayu. Jadi masyarakat Kampar yang ada di Jakarta, yang ada di Kepulauan Riau, yang ada di Malaysia, pulang ke kampung halaman. Saya pernah usulkan, kembalilah lagi, buat kunjungan. Memang sebagiannya sudah pulang pada hari raya ke-6, memang sudah ada rutinitas, ada hari raya, ada hari berziarah kubur, ada silaturahim, tapi pulangnya bukan hanya sekedar pulang keluarga, tapi pulang membawa sesuatu. Kalau bisa satu komunitas, satu pondok tahfiz Al-Quran, satu komunitas menghidupkan yang sudah ada. Banyak orang masyarakat Kampar punya tanah luas, tapi tanah ini kalau hanya sekedar menjadi kebun sawit saja, tinggal sebagai kebun, meninggal dunia tak membawa apa-apa. Tapi kalau diwakafkan tanah ini oleh masyarakat yang menetap di Kampar, pembangunan kelas-kelasnya, lalu kemudian disupport oleh masyarakat Kampar yang ada di luar Kampar, yang sukses, yang berhasil, maka Kampar insya Allah di masa akan datang tetap terjaga, terpelihara. Bapak Bupati menjaga dengan kekuasaannya, lalu kemudian Bapak anggota Dewan dengan Perda, Pergub, akan tetapi ini kalau tidak disupport oleh masyarakat yang ada di Kampar, masyarakat yang ada di luar Kampar, saya khawatir gelombang generasi milenial yang luar biasa godaannya dari mulai internet, dari mulai sabu-sabu, dari mulai perselingkuhan dan lain sebagainya, tidak terkecuali, maka tidak ada yang kebal saat ini, maka masyarakat Kampar juga saya khawatir tidak akan bisa bertahan karena anginnya amat sangat begitu kencang. Oleh sebab itu silaturahim kita petang ini amat membahagiakan hati saya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, bertemu langsung,
tapi alhamdulillah pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Kampar yang di luar Kampar pada umumnya, khususnya di Jakarta, sudah saya luahkan, sudah saya sampaikan. Sehingga nanti kalau di akhirat ditanya Allah Subhanahu wa taala, engkau bertanggung jawab Abdul Somad, karena guru-gurumu adalah orang Kabupaten Kampar. Dulu waktu saya di Madrasah Aliyah, nama guru saya Ustaz Adnan Muttaqin, orang Kabupaten Kampar. Lalu kemudian saya kuliah 1 tahun di IAIN Susko, juga guru saya banyak dari Kabupaten Kampar. Apa yang sudah kau lakukan Abdul Somad? Saya sudah masuk dari kampung, keluar kampung, rata-rata semua yang ada di Kabupaten Kampar saya sudah masuk. Dan komunitas-komunitas di luar juga saya sudah pernah bertemu, dan pesan-pesannya sudah sampai. Maka saya ada jawaban di hadapan Allah kalau ditanya, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Mudah-mudahan ini melepaskan beban saya di hadapan guru-guru saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini, itulah saya sampaikan, karena saya tak bisa ceramah lama-lama, karena melihat wajah guru, sulit juga kita ceramah melihat wajah guru di depan kita. Demikian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Memang zaman kuliah dulu udah kelihatan aura-aura kiainya. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita masih banyak waktu yang diberi oleh Ustaz Somad. Nih baru jam 16:13, masih ada waktu. Gak apa-apa ya Ustaz? Kita Iya, Bu. tanya banyak karena ada yang dari Australia juga Ustaz. Jadi Masya masyarakat Allah. itu sudah ada yang ke Australia. Mudah-mudahan kalau Ustaz nanti ke Australia bisa bertemu dengan saudara-saudara kita di sana. Amin. Salam Insyaallah. juga dari Pak Nasrun yang di Malaysia, karena kita biasa kalau ke Malaysia nginep di rumah beliau. Pak Nasrun, Masya Allah. Ustaz Somad kalau pernah bareng dia di Malaysia dulu. Ya, berjumpa dengan beliau. Ya baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang mau bertanya, saya yakin ini kesempatan yang sangat mahal dan luar biasa. Dipersilakan untuk bertanya, mungkin dengan angkat tangan atau langsung aja. Langsung aja. Silakan. Tadi yang abang dari Batam mau bertanya itu. Kalau tidak ada yang bertanya, ceramah ditambah lagi. Ya Pak Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Baik Ustaz, sambil kita menunggu pertanyaan dari saudara-saudara kita, mungkin nah itu ada. Silakan sebutkan namanya, dari mana? Assalamualaikum Ustaz, saya Rafiq, Ketua Hipomari Jakarta. Yang pertama saya mau menanyakan, kira-kira kapan ada jadwal dengan mahasiswa Jakarta? Nah, yang muda-muda ini sebagai generasi harus ada persiapan religius yang disiapkan, karena melihat gelombang perubahan harus globalisasi pada saat ini. Dan yang kedua, mengingat bahwasanya ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Salah satunya adalah anak muda yang taat beribadah. Kira-kira bagaimana kita bisa mengkonsistenkan dalam perjuangan, dalam pergerakan, agar selalu ingat bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira anak muda ini tidak perlu terlalu banyak diceramahi, karena anak muda ini lebih pandai ceramah kadang dari Ustadz. Oleh sebab itu saya usulkan kita mungkin dialog masyarakat tokoh Kampar, lintas disiplin ilmu atau lintas spesialisasi. Jadi saya sebagai Ustadz guru mengaji, kemudian hadirkan pula di sana anggota dewan, diantaranya Ustadz Sahrul Aidi, lalu kemudian akademisi, dosen, Ibu Erba Yulianti, lalu kemudian kita duduk bersama berdialog dengan anak-anak muda ini, apa keluhan-keluhan mereka. Lalu kemudian hasil dari dialog itu, kalau terkait dengan bupati kita sampaikan ke Pak Bupati, kalau terkait dengan anggota dewan, kebetulan orang yang ada di situ kita sampaikan langsung. Kalau terkait dengan pendidikan mereka, apa keluhannya. Jadi kadang dengan mahasiswa ini kita tidak bisa searah saja, beda dengan masyarakat awam. Jadi insya Allah
Panjang umur, sehat badan, kita adakan dialog lintas tokoh di Jakarta, seperti yang saya sampaikan gambarannya tadi. Insya Allah panjang umur, sehat badan, berakhir COVID-19 ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Izin moderator. Ustaz Somad, masih ada yang lain di ini waktu. Batam Bu, Batam ada satu Bu. Ya, silakan sebutkan nama dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad Waalaikumsalam yang kami hormati warahmatullahi wabarakatuh. dan panitia acara. Ada satu hal yang ingin saya tahu Bu, Pak Ustadz, apa hukumnya melaksanakan peserta kurban? Oh iya Pak, nama Erwin Batam. Oh, Pak Erwin dari Batam, Ustaz. Baik. Iya. Apa hukumnya Pak Ustadz melaksanakan kurban tidak menghadiri acara pemotongan kurbannya? Karena ini perlu penjelasan yang jelas hukumnya apa Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin di Batam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih binatang kurbannya langsung sendiri. Fadzabahahuma, disembelihnya 2 ekor binatang kurban itu. Yang pertama dia katakan Allahumma hadza an Muhammad, terimalah ini dari Muhammad SAW. Yang kedua dia katakan Allahumma hadza an ummati Muhammad, ini untuk umat Muhammad SAW. Ya, dia langsung zoom sama Apakah menyembelih sendiri dan menghadiri penyembelihan itu termasuk rukun dan syarat? Maka hadis dipahami, tidak bisa dipahami oleh orang awam. Menyembelih sendiri, menjaga beberapa hari sebelum penyembelihan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 pagi, lalu kemudian menghadiri penyembelihan, itu hukumnya sunat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kampar yang berada di perantauan, yang berada di Kepulauan Riau, yang berada di Malaysia, bahkan di Australia, kirimkan uang, suruh minta orang di kampung untuk menyembelih hewan kurban ini, walaupun tidak ikut memotong, tidak melihat, tidak ikut memakannya, maka pahalanya sampai insya Allah. Apalah gunanya tinggal di komplek, semuanya sudah mapan, lalu kemudian memotong hewan kurban, dagingnya menjadi mubazir, bahkan tak bisa lagi makan. Maka selalu saya anjurkan, bagi masyarakat di Pekanbaru yang sudah baik secara ekonomi, kirimkan ke pinggiran kota. Maka masyarakat Kampar yang ada di perantauan, transfer uangnya supaya dipotong di desa-desa, di perkampungan, di kampung halaman. Lebih banyak manfaatnya, lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam bishawab, Pak Erwin. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah. Edwin, Ustaz. Ya. Izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad yang saya hormati. Saya Edwin Pratama Putra, Ustadz. Alhamdulillah hari ini dipercaya oleh masyarakat Riau di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ustaz. Masya Allah. Di umur 29 tahun saya dapat percaya, menurut saya menjadi tantangan sebetulnya, Ustaz, untuk saya pribadi dan keluarga. Melalui kesempatan yang terhormat ini, yang cukup langka ini, saya izin bertanya 2 hal kepada Ustaz. Ya. Yang pertama, saya tadi bahasan Ustadz, saya tahu tentang sejarah. Kebetulan Ustadz, saya ini keturunan Datuk Tabano, Ustadz, di Kabupaten Kampar. Terus yang kedua, Ustadz, saya di usia yang muda, dalam sistem, kadang-kadang saya keras berstatement. Ada beberapa kali dalam statement saya menyinggung beberapa pihak dan langsung mendapat ancaman, Ustaz.
terutama kemarin saya masih contoh Ustaz, pada saat kebakaran lahan dan hutan, saya cukup viral di sosial media, bahkan keluar di Metro TV, TV One. Ada saja pihak yang Intimidasi. kita Ustadz. Nah ini saya seperti ini. Nah ini yang perlu saya pribadi sebagai wakil daerah yang masih banyak perlu tunjuk ajar dari para sepuh, terutama orang seperti Ustadz Abdul Somad. Nah itu saja Ustadz, yang 2 hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin, tokoh muda Riau, Birkhusus Kabupaten Kampar, meminta nasihat sebagai tokoh muda dari orang sepuh. Sepuh itu artinya tua jompo. Saya ini masih muda juga. Oleh sebab itu, saya ringkas menjadi 5 poin. Yang pertama, hidup ini kalau kita mengejar yang bukan selain Allah, kita lelah, capek. Mengejar viral, tahu-tahu nggak viral, kecewa. Mengejar supaya dihormati orang, tahu-tahu orang tidak respect ke kita. Berharap orang menyambut kita dengan baleho, dengan tepuk-tepung tawar, ternyata dia cuek. Akhirnya kita tertekan batin, sakit hati, tersinggung, stres, depresi, mati sebelah, kumat, jantung koroner. Maka semua amal kita ini ikhlas karena Allah SWT. Kita hanya berbuat saja, wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum, Allah yang akan menilai. Jangan gantungkan harapan kepada manusia. Karena menggantungkan kepada manusia itu penuh dengan kekecewaan. Terlalu berharap kepada manusia ini melahirkan kekecewaan. Semakin besar harapan kita, semakin besar pula kekecewaan kita. Nomor 2, yang kita lakukan untuk Kabupaten Kampar bil khusus, Riau secara umum, umat Islam di dunia secara umum besarnya lagi, adalah tak lain untuk kemanusiaan. Jadi kalau Pak Edwin berbuat, dari mulai kebakaran hutan, dari mulai itu semuanya untuk kemanusiaan. Bahkan Islam mengajarkan kehewanan, kebinatangan. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Pasukan bala tentara stop dulu, jangan lewat, jangan jalan. Kenapa? Karena aku mendengar ketua panglima semut berkata kepada anak buahnya, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai pasukan semut, masuklah kamu dalam sarang-sarang kamu, khawatir nanti akan diinjak oleh pasukan Sulaiman. Jadi Pak Edwin sudah menyelamatkan semut-semut di hutan, menyelamatkan ular-ular, menyelamatkan harimau yang ada di hutan Kabupaten Kampar dan di Riau, menyelamatkan pokok kayu. Itu juga adalah misi dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ketiga, tentang masalah intimidasi. Saya bukan mau membanding-bandingkan yang saya alami. Bagaimana video-video mereka mencabut pisaunya, mengeroyok, mengintimidasi, membuli, bisa saksikan sendiri. Maka itu semua adalah bagian dari bunga-bunga kehidupan. Justru itu yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Saya alami sendiri, sesuatu yang indah-indah itu justru tidak teringat, tidak terkenang. Bagaimana ketika saya disambut di sebuah daerah dengan mobil mewah, diletakkan di hotel, itu hampir tidak ingat. Tapi ketika disambut dengan pengusiran, disambut dengan pisau, diusir, dibuli, dicaci maki, itu menjadi cerita yang luar biasa. Dan jangan lupa, menurut media, bad news itu juga menjadi good news. Berita jelek, satu sisi menjadi berita baik. Ketika saya ketemu dengan Pak JK, dalam perjalanan dari Masjid Sunda Kelapa ke rumah beliau sarapan pagi, hujan rintik-rintik, kami berpayung berdua waktu itu. Pak JK berbisik, saya kenal Ustadz waktu Ustadz diusir dari Hong Kong, dideportasi, kata beliau. Nah, jadi oleh sebab itu maka banyak cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kebenaran kepada kita. Maka Pak Edwin jalan terus, jangan takut, jangan cemas. Yang keempat, di usia 29 tahun, satu sisi prestasi, tapi di sisi lain itu juga tanggung jawab yang luar biasa. Menjadi bupati, menjadi anggota dewan, menjadi anggota DPD, menjadi apapun kita, itu semua adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang jabatan ini tidak begitu lama, tapi hisapnya luar biasa. Kadang kenikmatannya nikmat-nikmat.
ngeri-ngeri sedap, lebih banyak ngerinya daripada sedapnya. Tapi kalau tidak kita ikhlaskan karena Allah, tidak berjuang karena memperjuangkan hamba-hamba Allah, itu azabnya jauh lebih lama. Oleh sebab itu, hayati jabatan ini, lalu kemudian nikmati dia sebagai sebuah pemicu bangkitnya adrenalin. Anak-anak muda ini kalau tidak dibangkitkan dengan perjuangan, dia akan sibuk di diskotik, dia akan sibuk karaoke, akan sibuk pesta narkoba. Tapi kalau disibukkan diri dengan prestasi, maka insya Allah bahwa terlintas di hati ada rasa ujub, ada rasa ingin dipuji, ada rasa manusiawi. Apalagi anak-anak muda, hanya saja perlu dilawan. Ketika terlintas itu di dalam hati, segera diingatkan bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Setelah kita akan mati nanti, ini saja yang akan menjadi kenangan. Dan coba untuk menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Yang terakhir, yang kelima, sab'atun yudhilluhumullah. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah itu, di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jadi bisa nanti kita buat dialog lintas, dan salah satunya adalah Pak Edwin, bagaimana anak muda umur 29 tahun bisa berprestasi, bisa selamat. Hari ini kalau ada Bapak Ibu punya anak muda bisa selamat dari sabu-sabu, itu udah alhamdulillah. Bisa selamat dari game online aja udah alhamdulillah itu. Jadi kalau sampai udah selamat, berprestasi, itu alhamdulillahnya berkali-kali. Luar biasa. Nah, jadi anak-anak muda model begini mesti ditampilkan terus, ditunjukkan terus. Orang-orang tua ini penting. Tapi kalau orang tua ditunjukkan, orang akan berkata, iyalah dia berprestasi, dia kan udah tua. Tapi kalau anak muda, ini menjadi doping baru, jadi semangat baru. Selamat saya ucapkan buat Pak Edwin. Mudah-mudahan menular ke anak-anak muda Kabupaten Kampar, Riau bil khususnya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Somad. Barakallah. Pak Edwin, masih ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Bu. Waalaikumsalam. Dari Kampar, Faisal Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, ini sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah jumpa di telekonferensi ini. Susah saya Ustaz, saya minta nomornya nanti. Ada. Yang pertama, ada yang mau sampaikan Ustaz. Ada hadis Nabi disampaikan bahwa pemimpin adil itu adalah yang pertama masuk surga dan juga yang pertama masuk neraka. Saya mohon penjelasan Ustadz, karena kami ini mungkin alhamdulillah diberi amanah, mudah-mudahan kami tidak terjumus pada jalan itu. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Pak Faisal merupakan salah satu anggota dewan yang membawa saya ke kampung-kampung di dalam. Banyak sekali tidak ingat. Tapi di antara kampung yang saya ingat Pulau Duit. Nah, karena mudah mengingatnya. Lalu kemudian di danau itu banyak sekali. Kami masuk pengajian 1 jam, tanya jawab 1 jam. Bahkan beliau tidak hanya membawa saya ke masjid, mengantar saya pulang sampai ke rumah saya. Bahwa sudah sampai nyaman baru. Itu kenangan perjalanan dakwah bersama Pak Faisal, anggota DPRD, ketua DPRD Kabupaten Kampar. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah waktu itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, tak ada gunanya jabatan. Di antara yang mendapatkan naungan ini yang pertama kali adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tidak ada dikatakan di situ yang pertama kali dapat naungan Allah adalah profesor, guru besar, dosen, ustadz, kiai, buya, tak ada. Yang pertama kali dapat naungan nanti di sana adalah Pak Catur, Pak Bupati Kampar. Itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala motivasi. Seandainya doamu makbul dan doamu itu cuma 1. Seandainya Allah berkata, doamu makbul tapi doamu cuma 1, maka mintalah pemimpin yang adil. Karena ada orang berdoa supaya minta suami yang adil, maka cuma dia saja. Kalau ada seorang ibu rumah tangga berdoa, berikanlah aku suami yang adil, maka yang dapatnya cuma dia saja. Karena jarang ibu-ibu yang mau berbagi kepada yang lain. Tapi kalau pemimpin yang adil, 1 kabupaten Kampar akan mendapatkan kenikmatannya insya Allah. Oleh sebab itu, kalau camatnya adil, 1 kecamatan. Kalau desa kadesnya adil, 1
desa mendapatkan keadilannya. Oleh sebab itu maka pemimpin yang adil ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini giliran cerita tak enaknya. Kalau pemimpin itu zalim dan aniaya, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, nanti dia akan datang menghadap Allah, salatnya banyak. Karena pemimpin-pemimpin itu pasti salatnya banyak. Bupati, wali kota, camat, gubernur, itu salat tarawihnya pasti penuh full. Kenapa? Karena safari Ramadan. Tak mungkin dia tak datang keliling. Apalagi kalau sudah dekat-dekat pilkada. Wasiyamin, puasa sunatnya banyak. Banyak sekarang jadi tren bupati, gubernur, wali kota, camat. Bapak nggak makan, puasa sunat Pak Ustaz. Nah itu udah saya alami beberapa kali. Malah saya yang Ustaz pula tak puasa sunat. Wa zakatin, zakatnya banyak. Bupati pasti banyak zakatnya, gubernur, wali kota. Berikut ini penyerahan zakat oleh Bapak Bupati. Like and share. Nah, itu pasti banyak. Tapi jangan lupa, kalau sampai dia menganiaya, maka satu kabupaten. Ustadz, janganlah cerita kabupaten. Kan Pak Bupati ada di sini. Oke, kalau gitu satu provinsi. Satu provinsi akan merasakan nikmatnya. Tapi kalau buat aniaya, 12 kabupaten kota Seriau akan mengambil pahala zakat, diambil pahala haji, diambil pahala puasa sunat, diambil faniyat hasanatuhu, habis amal-amalnya, tidak ada yang bisa dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar mabuk, masuk neraka bukan karena mencuri, masuk neraka karena berbuat zalim dan aniaya. Makanya saya selalu mendoakan di khutbah Jumat di akhir salat, berikanlah sifat amanah dalam hati pemimpin kami ya Allah. Tidak hanya bupati, gubernur, wali kota, camat, kades, kadus, RT, RW, anggota dewan juga luar biasa nanti balasan diberikan Allah, balasan baik maupun balasan buruk. Insya Allah kita sama-sama mendoakan Kabupaten Kampar diberikan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Faisal. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Nomornya jangan lupa Ustaz. Insya Allah nanti kita share. Ya. Terima kasih Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan memanfaatkan kesempatan. Bu Yanti izin. Ya, silakan Pak. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit di luar konteks nih Pak Ustadz. Kebetulan saya ini pedagang di Tanah Abang, pedagang grosir, dan barangkali orang Kampar nggak banyak di Tanah Abang. Masya Allah. Jadi saya ingin bertanya masalah zakat. Ya. Saya punya 2 orang teman. Yang pertama, dia dapat warisan dari orang tuanya 100 juta. Ya. Dia pakai untuk berdagang. Ya. Akhir tahun, sayang, dia mengalami kerugian dan asetnya tinggal 60 juta. Oke. Oke. Yang kedua, teman saya ini dapat pinjaman syariah sebanyak 500 juta. Ya. Dia pakai juga buat berdagang. Ya. Akhir tahun nasibnya lebih baik, untung 100 juta. Baik. Untung dia 100 juta, dia pakai untuk menyicil utangnya. Pertanyaan saya, siapa di antara kedua ini yang wajib membayar zakat? Yang kedua, pertanyaannya ini, yang kedua, kami udah terlanjur menyimpan uang di bank konvensional. Ya. Nomornya udah terpakai untuk nomor bisnis semua. Saya pernah tanya juga ke Ustadz Ahmad Alkab, barangkali Pak Ustadz kenal juga dengan beliau, dia sering juga satu frame di TV One. Ya. Dia ngasih solusi, kumpulkan saja bunga bank konvensional, nanti dikembalikan lagi ke masyarakat. Tidak usah diambil. Dan itu udah saya laksanakan. Sekian, Ustaz. Baik, Bapak. Saya kasih, Bapak menanyakan case, kasus, saya kasih, kalau saya jawab satu kasus ini, nanti terjadi kasus yang lain, Bapak sulit. Saya tidak akan jawab case ini, saya kasih jurus, rumus. Modal ditambah piutang
ditambah untung. Modal tambah piutang tambah untung. Kurang hutang kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Ya. Modal tambah piutang tambah untung. Dikurang hutang tambah rugi. Kalau hasilnya 48 gram emas, kalau hasilnya 4,25 gram kali 20. Kalau hasilnya di atas nisab 85 gram emas, kalau hasilnya di atas 85 gram emas, saya ulang sekali lagi, saya tidak pakai harga emas, karena dulu harga emas 500.000, sekarang harga emas bisa 800-900, kita pakai harga normal. Kalau hasil perhitungannya di atas 85 gram emas, maka dia wajib bayar zakat. Penghitungannya setahun. Modal yang diputar, tambah piutang, tambah untung, kurang hutang, kurang rugi. Kalau hasilnya tetap 48 gram emas, maka dia kena zakat. Tapi kalau kurang daripada itu, maka dia tidak kena zakat. Nah, jadi kedua kawan bapak tadi tinggal pakaikan aja jurus ini. Pakai saja rumus ini. Tapi yang dimaksud dengan hutang di sini adalah hutang yang terkait dengan bisnisnya itu. Hutang yang terkait dengan konveksi. Bukan hutang mobil, hutang rumah, hutang panci dimasukkan juga ke situ. Karena nanti di Indonesia ini hampir semua orang berhutang. Ini pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan yang kedua. Berarti Pak Ustadz, ya, teman saya yang kedua ini, kalau kita hitung, dia masih min 400 juta utang ke temannya. Berarti walaupun dia sudah menghasilkan untung 100 juta, dia tetap tidak wajib membayar zakat. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar, tambah piutang, tambah untung, kurang hutang, kurang rugi. Tapi hutangnya hutang yang terkait dengan bisnis, bukan hutang umum. Kalau setelah dihitung rumus 3 kurang 2 tadi, tetap dia punya hasilnya kurang dari 48 gram emas, maka dia tidak wajib bayar zakat karena tak sampai nisab. Baik. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya harapkan bapak-bapak ibu beralih menyimpan uang ke Bank Riau Kepri Syariah. Karena itu punya kita. Untuk memajukan ekonomi syariah. Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, dan syariah-syariah lain. Kalau ada yang meletakkan uang di bank konvensional, maka bunganya diambil, diserahkan untuk masalih ammah. Masalih ammah, ada sekolah MDA di kampung, untuk pembangunan masjid, untuk panti jompo, panti yatim, serahkan. Masalih ammah untuk kepentingan umum, untuk membangun sekolah, membangun madrasah. Nah, ini begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nama muftinya, nama yang berfatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nama kitabnya Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Begitu hubungan kita dengan uang riba hasil dari perputaran uang di bank konvensional. Uangnya diambil, jangan tak diambil. Ambil, kirim ke Kabupaten Kampar untuk buat sekolah agama, masjid, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada waktu 15 menit lagi. Tapi memang benar Pak Ustadz, bad news is a good news. Kalau nggak ada corona, nggak bisa silaturahmi ini, Ustaz. Masya Allah, Ibu. Barakallah. Bapak Ibu, mohon maaf juga kita tidak bisa menghidangkan makanan ini. Masya Allah. Bagaimana? Berapa anggota yang tercatat masyarakat Kampar di Jakarta, Ibu? Database ya. Memang di situ kelemahannya karena memang untuk
Persatuan Masyarakat Kampar Jakarta yang mengikuti pengajian. Kita kan ada pengajian bulanan, Ustaz. Oh, tiap. Hampir 80 kakak. Itu yang aktif. Tapi banyak juga di beberapa wilayah seperti Ciputat, Depok juga ada Persatuan Masyarakat Kampar, Senen juga ada. Nah, di situ mungkin mohon doanya kalau kita bisa menggabungkan semua masyarakat Kampar yang ada di Jakarta ini. Insya Allah. Tapi memang apa yang disampaikan Adinda tadi, mohon kiranya Ustaz nanti meluangkan waktu buat kami masyarakat Kampar yang ada di Jakarta untuk bisa berdialog, untuk mendapatkan pencerahan baik dari aspek spiritual maupun emosional nanti ke depan. Insya Allah. Dengan mahasiswa juga yang berada di Jakarta, mudah-mudahan menjadi rem bagi mereka yang sempat keliru menjalani hidup di kota besar. Kemudian supaya mereka ingat cita-citanya, dengan berdialog itu dia ingat lagi untuk apa dia sekolah jauh-jauh. Saya kira banyak manfaatnya kalau kita bisa galang silaturahim tokoh-tokoh masyarakat Kampar di Jakarta. Baik, sangat kami apresiasi sekali Ustaz untuk supportnya untuk kita ke depan. Jangan lupa Ustaz nanti nomor HP-nya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang ada di beberapa wilayah, Medan, Pekanbaru, Selat Panjang, Malaysia, Singapura, Australia. Halo Ibu Dianti, bisa mohon? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Yani Muhad dari Danau Bingkwang, tinggal di Jakarta. Hanya untuk bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau kita kredit rumah dan kredit mobil kendaraan, itu termasuk riba atau tidak ya? Hanya itu yang saya tanyakan. Waalaikumsalam. Bapak mudah saja mencari jawabannya, sudah saya buat tulisan panjang di Google. Cara mencarinya, Bapak tulis begini di Google. Somad Morocco Credit. SOMADMOROCCO spasi kredit. SOMADMOROCCO spasi kredit. Sudah saya buat tulisan panjang. Jadi jamaah-jamaah yang bertanya ke saya, ada yang saya jawab secara lisan, ada yang saya berikan tulisan. Kesimpulannya begini Pak, uang dengan uang riba. Pinjam uang 1 juta, kembali 1.300.000 riba. Tapi ketika uang dengan barang, tidak riba. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka dia mengeluarkan hadis yang sebelumnya dia katakan, dinar dengan dinar, uang dengan uang, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam, maka riba. Maka ketika di Madinah bagaimana caranya? Nabi suruh jual korma ini dengan dirham, lalu kemudian dirham hasil itu dibelikan untuk korma jenis yang bagus, yang baik. Nah, oleh sebab itu baca tulisan itu lengkap, nanti akan dipahami kesimpulannya. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Nah, tulisan saya panjang, nanti kalau sudah dapat tulisannya silakan di-share di Instagram, di FB, di grup-grup WhatsApp Kabupaten Kampar. Linknya, kirimkan linknya, insyaallah. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ke Yanti. Ya, silakan Pak, namanya dari mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Zulhairi, saya dari Batu Bersurat. Batu Besure. Batu Besure. Yo. Kalau misalkan kita pembelian rumah dengan cara KPR, itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak membeli langsung rumah kepada pemilik rumah, Bapak pembeli, pemilik rumah penjual.
Bapak beli dengan cara kredit, tidak cash. Ini hukum akad jual belinya sah. Karena akadnya itu adalah uang dengan barang. Uang dengan barang. Tapi yang terjadi pada kredit ini sama seperti leasing, ada orang ketiga. Ada pemberi jasa keuangan. Jadi di sana ada developer meminjam kepada bank, lalu kemudian Bapak sebenarnya bertransaksi waktu itu akadnya bukan Bapak dengan developer pemilik rumah, tapi waktu itu akadnya adalah dengan pemilik uang. Maka akadnya di situ bukan uang dengan barang, tapi uang dengan uang. Oleh sebab itu, Bapak untuk selamatnya lebih bagus menggunakan akad murabahah, permodalan pada bank syariah. Bank Riau Kepri Syariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah. Nanti di sana Bapak pakai akad murabahah permodalan. Uang yang Bapak peroleh itu Bapak belikan ke rumah dengan cara cash. Jadi Bapak membayarnya adalah akadnya di situ akad murabahah permodalan melalui bank syariah. Demikian lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak Ibu untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau ada Ustadz Abdul Somad di Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Namanya Bapak. Waalaikumsalam. Saya dari Kuo, Ustadz. Masya Allah, Kuo. Kopi indah betulang. Tapi tinggal di Melbourne. Masya Allah, Melbourne. Yang dari Melbourne itu, Pak. Bang John Clare ya. Ada kode etik di waktu Ustadz Somad datang ke Melbourne tempoh hari. Ingat nggak orang Kuo di Melbourne? Orang Kuo di Melbourne. Bisa bertanya Ustadz. Di sini kan sudah lebih dari 3 bulan lockdown ini, jadi nggak sholat Jumat. Sedangkan virus corona di sini ini sudah hampir selesai, mungkin 95% sudah hampir selesai. Jadi peraturan pemerintah di sini hanya memberi izin untuk sholat Jumat saat ini hanya 20 orang. Nah, seandainya kita membawa jemaah lebih dari 20 orang, berarti kita melanggar peraturan pemerintah di sini. Baik. Secara Islam, kalau kita untuk menegakkan syariah Islam ini, kita melanggar peraturan pemerintah ini gimana Ustadz? Ada dosanya apa enggak gitu Ustadz? Terima kasih. Baik Bapak. Ambo merasa bangga karena ada keluarga kami dari Kuo yang berada di Melbourne, Australia. Yang pertama, Bapak ikut saja sholat Jumat dengan jumlah 20 orang itu. Bapak ikut saja sholat Jumat yang diperbolehkan jumlah 20 orang itu. Menurut mazhab Hanafi, sholat Jumat Bapak sah. Karena menurut mazhab Hanafi, jumlah anggota jamaah makmum sholat Jumat itu tidak disyaratkan jumlah tertentu. Asal sudah menurut urf dia jamaah, maka sholat Jumatnya sah. Oleh sebab itu 20 sudah sah menurut mazhab Hanafi. Adapun menurut mazhab Syafi'i, mesti 40 mukim. Musafir tidak boleh. 40 mukim. Jadi yang ketat dalam masalah ini mazhab Syafi'i. Solusinya bagaimana? 2. Kalau Bapak ikut mazhab Hanafi, Bapak ikut sholat Jumat, sah, selesai, clear. Tapi kalau Bapak merasa ragu-ragu, Bapak sholat Jumat, setelah sholat Jumat, salam, Bapak tegak lagi, laksanakan sholat zuhur. Karena dalam mazhab Syafi'i, kalau ragu sholat Jumat itu sah atau tidak sah, maka setelahnya dilaksanakan sholat zuhur. Dua-dua bisa dipilih merupakan mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Bang, tadi yang saudara kita yang dari Melbourne, Bang John itu. Ya.
Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, saya beri satu orang lagi pertanyaan yang mau bertanya, satu orang lagi sesinya. Masih ada? Sepertinya tidak ada, dan saya yakin apa yang Ustaz Somad sampaikan tadi banyak mendapat manfaat dari kita semua. Satu kata per kata itu sudah melahirkan makna yang sangat dalam sekali bagi kami. Ustadz Abdul Somad yang kami muliakan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dengan kami yang sama-sama tidak kita sangka bahwa kita bisa bertemu di virtual seperti ini. Semoga sehat selalu, salam buat keluarga di sana. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih bil khusus kepada Ibu Erba, Dr. Erba Rosalina Yulianti beserta seluruh keluarga besar masyarakat Kabupaten Kampar di Jakarta dimanapun berada, dari mulai Melbourne sampai ke Malaysia sampai ke Kepulauan Riau. Salam juga untuk Ibunda Ibu Erba. Dulu saya selalu bersilaturahim, sampaikan salam saya, salam rindu. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjalin. Mohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.